Salah satu alasan kenapa Indonesia disebut negara Konoha adalah karena kesamaan dalam sisi pemimpin negaranya. Dalam serial Naruto, Konoha memiliki 7 orang pemimpin yang disebut Hokage atau pemimpin Konoha. Hal itu pun kemudian dikaitkan dengan beberapa presiden yang memimpin Indonesia. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, disebut mirip dengan Hokage pertama Konoha yaitu Hashirama, dan juga, mereka sama-sama pendiri negara dan memiliki sifat yang tegas. Kemudian Soeharto, sebagai presiden kedua, dinilai memiliki kemiripan dengan Tobirama Senju, Hokage kedua Konoha. Hal ini karena dia telah membantu pemimpin pertama dalam membentuk negara. Hal lainnya ialah, Indonesia dan Konoha sama-sama pernah dipimpin oleh orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Mereka adalah B.J. Habibie dan Hiruzen Sarutobi. Sementara itu, Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memiliki kesamaan dengan Minato Namikaze, karena mereka berkorban dengan melepaskan jabatannya, demi menjaga perdamaian negara masing-masing. Kemiripan Indonesia dan Konoha selanjutnya ada pada presiden kelima. Seperti diketahui, Megawati Soekarnoputri merupakan anak dari presiden pertama Indonesia, Soekarno. Sedangkan, Hokage kelima Konoha adalah Tsunade yang merupakan cucu Hokage pertama, Hashirama Senju, dan, keduanya juga sama-sama pemimpin pertama di wilayahnya sendiri. Tak hanya itu, Susilo Bambang Yudhoyono juga memiliki kemiripan dengan Kakashi Hatake sebagai pemimpin keenam Konoha. Pasalnya, keduanya sama-sama berasal dari lingkungan militer. Sedangkan, untuk Presiden Joko Widodo dianggap memiliki kesamaan dengan Naruto Uzumaki karena memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kedamaian di negara lain. Kemiripan lainnya yang cukup akurat ialah urutan kewafatan 2 orang presiden dan Hokage. Di Indonesia, Presiden keempat alias Gus Dur wafat lebih dahulu dari Presiden ketiga, B.J. Habibie. Sedangkan di Konoha, Hokage keempat alias Minato wafat lebih dahulu sebelum Hokage ketiga Sarutobi Hiruzen. Dalam manga Boruto, diketahui bahwa Hokage kelima dan keenam masih hidup guys, dan panjang umurnya kedua orang ini, juga merupakan satu poin bentuk kemiripan lainnya, ya kan guys? Berdamai dengan lawan. Selain jumlah pemimpin dan beberapa latar belakang yang sama, cara mereka mengelola dan mempertahankan negara pun memiliki sedikit kesamaan. Terutama pada pemerintahan pemimpin ketujuh. Hal ini terlihat dari para pemimpin yang berdamai dengan lawannya. Mereka bahkan mempercayakan bidang keamanan negara untuk dipimpin oleh orang yang pernah menjadi lawannya. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengangkat Prabowo Subianto, yang sebelumnya rival di pemilu, sebagai Menteri Pertahanan. Sedangkan di negara Konoha, Naruto mempercayakan Sasuke, rivalnya saat menjadi ninja, sebagai kepala keamanan di Konoha. Kemiripan di Boruto. Setelah manga Naruto selesai, Masashi Kishimoto melanjutkan seri selanjutnya dari dunia ninja ini ke dalam karya baru berjudul Boruto, Naruto Next Generation, yang menceritakan kisah masa kecil Boruto sebagai ninja, yang kemudian manga ini pun berakhir di chapter 80. Nah, yang unik dari Boruto ini ialah, suasana desa Konoha yang terlihat jauh lebih maju dibandingkan sebelumnya, bandingkan saja dengan era Naruto kecil, di mana hanya ada sedikit teknologi yang bisa digunakan. Beberapa teknologi baru, diperkenalkan di era Boruto ini, termasuk kereta listrik. Kereta listrik ialah teknologi pertama yang berkembang dan bisa dibilang baru di era Boruto dan kepemimpinan Naruto. Di anime Boruto sendiri kita sering sekali melihat adanya kereta listrik yang menjadi transportasi umum warga Konoha ataupun antar negara. Yaps, inilah salah satu kemiripan lainnya dengan masa kepemimpinan Joko Widodo, di mana di masa inilah pembangunan infrastruktur yang radikal berjalan secara masif. Termasuk diantaranya yang paling menonjol ialah, kereta cepat Jakarta-Bandung, yang berfungsi untuk menghemat waktu perjalanan yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam menjadi hanya beberapa puluh menit saja guys. Capres yang mirip Shikamaru. Pesta demokrasi hampir tiba, dan ternyata, pesta yang akan diadakan tahun depan ini, kemungkinan besar tidak kalah meriah guys dari tahun 2019 sebelumnya. Diketahui bahwa sudah ada 3 pasangan capres dan cawapres. Komisi Pemilihan Umum KPU telah secara resmi menetapkan nomor urut capres dan cawapres peserta pemilu 2024 pada Selasa tanggal 14 November tahun 2023.
Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai siapakah capres yang paling mirip dengan Hokage ke-8, Shikamaru Nara. Serta beberapa tokoh lain yang juga punya kemiripan dengan person-person yang ada di manga Boruto. Kemiripan Boruto dan Gibran. Dikarenakan Sasuke yang disamakan dengan Prabowo belum pernah jadi Hokage, maka kandidat yang satu ini tidak kita masukkan ke dalam pembahasan. Namun, ada kemiripan lainnya dari Sasuke dan Prabowo yang tak banyak orang sadari hingga hari ini, di mana, beberapa hari sebelumnya Prabowo pernah menyatakan bahwa beliau akan naik gunung jika kalah dalam Pilpres kali ini. Pensiun dan akan naik gunung jika dirinya kembali kalah Pilpres. Prabowo menambahkan dirinya mau kembali maju di Pilpres lantaran diberi mandat partai dan koalisinya serta rakyat. Hal ini diungkap Prabowo saat menjadi pembicara di acara Mukernas MUI yang digelar di salah satu hotel di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Tapi kalau saudara tidak memberi mandat kepada saya tidak apa-apa. Saya seorang patriot, saya akan naik gunung pensiun. Nah, jika kita lihat pada manga Boruto to Blue Vortex, di chapter 5, terlihat di bagian akhir chapter tersebut, menampilkan sosok Sasuke yang terperangkap di sebuah pohon dan tak sadarkan diri. Ini merupakan pernyataan bahwa Sasuke sudah tidak aktif lagi sebagai seorang pelindung desa Konoha. Secara otomatis, ini mirip dengan Prabowo yang pensiun sebagai Menteri Pertahanan. Lagi pula, jika kita cermati lokasi tempat Sasuke berada, itu nampak seperti di sebuah dataran tinggi, dan juga di sana ada Kashin Koji yang menjaganya, seorang cyborg hasil duplikasi dari sel Jiraiya, sang sanin legendaris Gunung Myoboku. Dalam manga Boruto chapter terbaru, diperlihatkan tentang bagaimana Sasuke, sang guru, benar-benar mempersiapkan muridnya, agar mewarisi segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki olehnya. Dan berita terbaru di Republik ini juga menjelaskan hal serupa. Selain itu, dalam hal popularitas, Boruto terkenal bukan hanya di dalam negeri, akibat kecurangannya di ujian Chunin dan keterlibatannya dalam mengalahkan Otsutsuki, membuat namanya dikenal oleh berbagai negara. Di sini Gibran juga cukup dikenal di kalangan internasional dikarenakan kasus yang terjadi sebelum pemilu. Gibran bukan Boruto. Kemiripan Ganjar dengan Shikamaru. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku menjalin hubungan baik dengan Presiden Joko Widodo semenjak ia masih menjadi anggota DPR. Sementara Jokowi, kala itu menjabat sebagai wali kota Solo. Akrab sejak saya masih di DPR dan saya kunjungan ketemu beliau, naik mobil diajak makan soto gading di Solo. Antre, beliau tungguin, sudah menunjukkan bahwa bagaimana sangat menghormati, Jokowi menghormati banyak orang, ujar Pak Ganjar. Ganjar menuturkan, ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi Presiden, ia menjadi bagian dari tim sukses kemenangan Jokowi. Dari sini kita tahu bahwa Jokowi memiliki hubungan baik yang sudah cukup lama dengan Pak Ganjar Pranowo. Kedekatan Naruto dengan Shikamaru. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Shikamaru adalah teman baiknya Naruto. Mulai dari teman pertamanya bersama Koji, orang yang menghibur Naruto atas kematian Jiraiya, sampai ikut mendukung dan membantu Naruto agar bisa menjadi Hokage. Nah, mirip bukan? Persamaan Anies dengan Shikamaru. Dilansir dari Tempo.co, Anies Baswedan, seorang mantan gubernur DKI Jakarta, sekaligus bakal calon presiden, menganalogikan demokrasi di Indonesia seperti negeri Konoha dan Wakanda. Menurut Anies, demokrasi bukan soal ada pemilu atau tidak, tapi nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, di mana aspirasi melalui proses politik tanpa ada rasa takut, tanpa ada tekanan, dan nantinya menjadi keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan dalam kedamaian. Kami melihat ada pasal-pasal dalam perundangan kita yang menghambat orang untuk berani mengungkapkan pandangan, termasuk di dalam Undang-Undang ITE. Di situ ada pasal-pasal yang menurut kami itu perlu direvisi sehingga tidak menimbulkan rasa takut di dalam berekspresi. Saya pernah sampaikan beberapa kali, selama di sosmed orang masih nyebut kata Indonesia dengan istilah Wakanda, dengan istilah Konoha, maka Indonesia masih ada masalah.
Saat masih menjabat sebagai rektor di Universitas Paramadina, Anies Baswedan pernah menerima ajakan Joko Widodo dan Yusuf Kala untuk membantu tim pemenangan pasangan Capres dan Cawapres tersebut. Saya mengiyakan undangan tersebut sebagai sebuah ikhtiar turun tangan ikut mendorong orang baik mengelola pemerintahan, ujarnya. Dalam beberapa hal, Shikamaru selalu berbeda pandangan dengan Naruto. Misalnya keputusan Naruto untuk menampung Kawaki, sedangkan dia selalu mencurigai Kawaki dan tak pernah benar-benar suka dengannya. Nah, ini juga merupakan kemiripan lainnya dengan Capres Anies Baswedan, yang juga sedari awal selalu menarasikan tentang ide perubahan. Perbedaan pendapatnya terkait IKN, tentu menjadi bukti kemiripannya dengan Shikamaru. Dilansir dari duniagames.co.id, ada 5 alasan kenapa Shikamaru Nara lebih cocok jadi Hokage daripada Naruto Uzumaki. Kelima alasan itu ialah: pertama, kejeniusan dan intelektualitas. Shikamaru Nara dikenal sebagai salah satu ninja paling pintar di desa Konoha. Kemampuannya dalam perencanaan taktis, strategi perang, dan analisis situasi sangat luar biasa. Sebagai seorang pemimpin, kejeniusan Shikamaru Nara akan menjadi aset besar dalam menghadapi tantangan dan konflik yang kompleks. Kedua, kepemimpinan yang tenang. Shikamaru Nara dikenal dengan kepribadian yang tenang dan tidak mudah terbawa emosi. Dia jarang panik dalam situasi sulit dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak dalam kondisi apapun. Kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan adalah sifat yang sangat penting bagi seorang Hokage. Ketiga, dedikasi kepada desa. Shikamaru Nara telah membuktikan dedikasinya kepada desa Konoha berkali-kali. Dia selalu siap untuk melindungi desanya, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Dedikasi seperti ini adalah ciri khas seorang Hokage yang sejati. Keempat, pengalaman yang mencukupi. Shikamaru Nara memiliki pengalaman yang luas dalam berbagai misi dan pertempuran. Dia adalah bagian dari tim Inoshikacho yang dilatih oleh guru Asuma Sarutobi dan ikut serta dalam banyak misi penting. Pengalaman ini membuatnya memahami kompleksitas pekerjaan seorang ninja dan pemimpin desa. 5. Kualitasnya sebagai seorang teladan. Shikamaru Nara adalah figur yang patut diteladani bagi para ninja muda. Dia adalah contoh nyata tentang bagaimana kebijaksanaan dan ketenangan dapat membantu mengatasi masalah dengan efisien. Sebagai Hokage, Shikamaru Nara akan menjadi panutan yang hebat bagi generasi mendatang. Nah, kelima keistimewaan Shikamaru Nara, dalam hal berbagai pencapaian dan prestasi ini, mirip dengan Anies Baswedan, di mana intelektualitasnya telah diakui di kalangan nasional dan internasional. Beberapa penghargaan terkait hal ini ialah: nah, jika yang jadi Hachidaime adalah Shikamaru, dan yang jadi penasehatnya adalah Konohamaru, maka makin masuk akal, apabila Anies yang jadi presiden maka wakil presidennya adalah Cak Lontong, maksudnya Cak Imin. Nah, berhubung Konohamaru memiliki cita-cita menjadi Hokage, maka ada kemungkinan pada pemilu berikutnya, atau pemilu berikut-berikutnya, Cak Imin juga akan mengajukan dirinya sebagai presiden, mengingat yang jadi ketum partai PKB adalah beliau sendiri. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa selain Konohamaru, ada satu orang lagi yang juga bercita-cita ingin jadi Hokage. Yaps, dialah Sarada, seorang wanita yang berkeinginan untuk jadi Hokage karena terinspirasi dari Hokage ke-7. Jika Konohamaru alias Cak Imin mencalonkan dirinya sebagai Hokage alias presiden, pada pemilu berikutnya, atau pemilu berikut-berikutnya, maka kemungkinan besar yang akan bersaing dengan beliau ialah Sarada, alias Puan Maharani. Karena Puan terinspirasi oleh Presiden kelima Indonesia dan pernah mencalonkan diri, namun gagal guys. Kemiripan Puan Maharani dengan Sarada memiliki ikatan dengan pemimpin kelima. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bu Puan dan Presiden kelima Bu Mega itu, tidak sekadar memiliki ikatan partai, melainkan lebih daripada itu. Keduanya memiliki ikatan antara ibu dan anak. Begitupun, antara Uchiha Sarada dengan Hokage kelima yakni Nyonya Tsunade. Di sini, Sarada dan Nyonya Tsunade sebenarnya memiliki ikatan sebagaimana Bu Puan dengan Bu Mega, meskipun banyak penggemar anime Naruto dan Boruto yang kurang menyadarinya. Uchiha Sarada memiliki kekuatan pukulan maut yang jika ditelusuri nasab jurusnya, tembus pada Nyonya Tsunade, melalui jalur ibunya, Sakura, si murid Tsunade.
Biasanya, pukulan maut ini diiringi dengan slogan, Sanaro, sebagai ungkapan kemarahannya. Jadi, Uchiha Sarada merupakan representasi dari Puan Maharani dalam beberapa aspek, terutama sepak terjang politik mereka. Sekarang kita beralih ke tokoh utama. Kemiripan Boruto dengan Gibran Part 2. Gibran dan Boruto ini sama-sama mendapatkan kekuatan yang besar dalam waktu singkat. Putra sulung dari pria nomor 1 di Indonesia ini, baru saja menginjakkan kakinya di dunia politik, namun langsung berhasil menjabat sebagai wali kota Solo. Beberapa kehebatan Gibran. Karena sebelumnya Gibran memang sudah menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa, satu potensi yang benar-benar hebat gitu ya. Bayangkan saja karir politiknya itu adalah karir politik dengan jenjang terpendek se-Indonesia, atau bahkan mungkin sepanjang sejarah Indonesia. Misalkan gini, kita hitung satu-satu ya. Tanggal 20 tahun 2018 beliau mengatakan bahwa saya tidak mau berpolitik, walaupun di sana, garis bawah ya, walaupun di sana memberikan lebih banyak keuntungan finansial, tetapi saya akan fokus saja di dunia bisnis. Itu tahun 2018. Setahun kemudian, tiba-tiba 23 September 2019 Gibran mendaftarkan diri sebagai kader PDIP. Setahun kemudian, dan berikutnya tahun 2020 Gibran langsung mendapatkan rekomendasi dari PDIP untuk melaju ke Pilkada Solo. Jadi tahun 2018 tidak mau jadi politisi walaupun katanya keuntungan finansialnya besar, kemudian setahun kemudian daftar jadi anggota PDIP, setahun berikutnya lagi langsung direkomendasikan oleh PDIP dicalonkan untuk jadi wali kota Solo. Luar biasanya, 16 Desember tahun 2020 langsung menang, dan kemudian 26 Februari langsung jadi wali kota Solo. Jadi gak ada, saya pikir, politisi yang bisa sampai secepat ini. Hanya orang jenius yang bisa melakukannya. Jenius politik, jenius pemerintahan, jenius manajemen. Makanya seperti yang saya bilang tadi, wajar kalau misalkan ketika beliau memimpin Solo itu tiba-tiba pembangunan merajalela di sana. Ya karir politiknya aja bisa dicapai dengan secepat ini, ya apalagi kalau soal pembangunan gitu. Tapi luar biasanya lagi ya adalah bahwa di tahun 2023 22 Oktober tiba-tiba Gibran itu ada di Golkar dan langsung dicalonkan sebagai sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Dan kesaktiannya bukan hanya selesai di situ. Waktu beliau mengajukan diri bersama Pak Prabowo sebagai calon presiden dan wakil presiden, itu kan sebenarnya belum memenuhi syarat. Karena syaratnya itu minimal usia 40 tahun. Undang-undang ini sebenarnya demi mengurangi kemungkinan para bocil ikut kontestasi pemilu gitu kan. Kalau misalkan bocil diperkirakan atau disangka, diasumsikan bahwa pikirannya masih belum matang, masih gurung-gusuh, ya pikiran-pikiran bocil dan remaja kayak gitu kan. Makanya ada undang-undang minimal 40 tahun gitu. Tetapi ketika beliau datang ke situ dan persyaratannya tidak sesuai, maka persyaratan itulah yang kemudian diganti. MK atas usulan atau peninjauan dari seorang mahasiswa yang tidak dikenal, tiba-tiba mengatakan bahwa Gibran boleh saja ikut kontestasi pemilu 2024. Karena apa? Karena syaratnya sudah dirubah. Begitulah kurang lebihnya betapa saktinya, betapa luar biasanya Pak Gibran Rakabuming ini gitu. Di serial Boruto, Naruto Next Generations, yang merupakan judul dari seri pertama Boruto, dan sekarang manga part 2-nya berjudul Boruto, To Blue Vortex, menampilkan periode time skip Boruto, yang berlangsung selama 3 tahun, dan ini berarti para penggemar melihat Boruto Uzumaki saat berusia 15 tahun di awal seri baru. Dan Boruto di serial ini terlihat lebih tangguh dengan kemampuan yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya, terbukti, dengan mudahnya dia dapat mengalahkan kode yang telah melepaskan limiter kekuatannya. Mereka berdua juga memiliki kemiripan dalam berkata-kata, selalu memilih perkataan simple, to the point, hingga ada yang mengatakan, sombong. Konsultan rahasia Gibran. Gibran memiliki konsultan rahasia, yang tidak pernah diungkapkan olehnya sosok tersebut, karena rahasia, maka wajar jika banyak rakyat Indonesia yang juga menanyakan, sampai bikin Mbak Rosi angry dibuatnya. Mbak penasaran nggak? Konsultan saya siapa? Nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau enggak siapa, nggak tahu ya, nggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Ya, banyak yang menanyakan.
Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Nah, di sini Boruto juga memiliki konsultan rahasia yang tidak diketahui penduduk desa Konoha. Konsultan rahasia itu tentu saja Momoshiki. Tapi bisa juga Kashin Koji, mengingat dia adalah politisi senior, maksud saya shinobi senior yang keluar dari organisasi Kara. Jika yang jadi presiden ke-8 tidak memiliki kesamaan dengan alur Boruto, maka istilah Konoha mungkin tidak akan populer lagi, dan inilah yang dipermasalahkan oleh salah satu capres. Namun mengingat ilmu cocokologi ini telah ada sebelum disahkannya undang-undang terkait pelarangan menghina presiden dan semacamnya, maka para pecinta cocokologi Konoha and Indonesia akan tetap menemukan alasan agar episode Konoha dan Indonesia tetap memiliki kesamaan, meskipun terdapat perbedaan ketara antara asam sulfat dan asam folat. Gibran bukan Boruto. Jika Boruto adalah Gibran, maka siapakah guru gembul? Enggak, gembul tuh sebenarnya banyak makan, bukan gendut. Oke. Sebenarnya tapi ngasih nama guru gembul siapa sih Pak Guru? Saya. Oh, ngasih nama sendiri? Iya. Di sini kita dapatkan kata kunci, banyak makan. Dan tidak sama dengan gendut, jadi, siapakah tokoh yang tidak suka dipanggil gendut dalam serial Naruto? Guys, can't we all just get along? Butt out, fatso. That's right. What are you gonna do about it? You think Fatso's gonna be much help? There you go saying it. I have big bones and the rest of them. Inilah alasan mengapa Akimichi Koji selalu marah jika dipanggil gendut, karena seharusnya ia dipanggil gembul. Seperti itu guys. Selain itu, tingkat kepercayaan diri keduanya juga sangat tinggi. Namun, tampaknya berbeda dengan cerita yang ada di manga. Sosok Boruto pada manga Naruto dikisahkan tidak memiliki keinginan menjadi Hokage seperti sang ayah. Ketimbang menjadi Hokage, Boruto berniat untuk menjadi pendukung Hokage seperti Sasuke. Bagaimana dengan Gibran Rakabuming? Apakah dia berambisi untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia, seperti sang ayah Jokowi?